Saudara, Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap puluhan warga terduga teroris jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penggerbekan, 2 orang terduga teroris tewas karena melawan polisi. Penangkapan 20 terduga teroris jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD dilakukan di perumahan Villa Mutiara Klaster Biru Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pasca penangkapan dilakukan, polisi mensterilisasi rumah dari warga dan menjaga ketat kawasan itu. Warga kaget atas peristiwa itu. Sehari-hari penghuni rumah dikenal berprofesi sebagai penjual bensin dan tertutup kepada lingkungan sekitar. Namun warga sudah menyebut kerap kali rumah itu ramai dikunjungi orang untuk aktivitas organisasi. Aktivitasnya itu tetap dijalankan seperti biasa, jual bensin. Oh, jual bensin. Di mana jualnya? Di sebelah. Oh, di sebelah. Iya. Oh, bensinnya cairan ya, Pak ya? Iya, cara. Pompa mini dia pakai. Tapi sudah berapa lama, Pak, di sini, Pak? Sudah lama itu. Sudah lama dia. Oh, warga awal ya? Iya, warga awal. Warga awal. Tapi pernah tidak, Pak, ini pergi merantau warganya ini sebelumnya? Saya tidak tahu juga masalah masalah keluarganya itu. Artinya yang sepengetahuan kita dia tetap tinggal di sini, Iya, tidak pernah keluar apa gitu merantau atau Tidak pernah. Tidak pernah. Bagaimana dengan ini, Pak, aktivitasnya keseharian dengan warga lain saat dia berbaur gitu? Kalau masalah berbaurnya dulu berbaur, tapi semenjak masuk ada organisasinya itu sudah jarang. Gitu. Organisasi apa, Pak? Ini tidak tahu apa yang namanya itu. Jadi akhirnya tertutup, Pak ya? Dalam penangkapan 20 terduga teroris di Makassar, 2 orang diantaranya tewas karena melawan saat ditangkap tim Densus 88 anti teror Mabes Polri. 2 jenazah terduga teroris saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara Makassar dan dikawal ketat telah mendapatkan pengamanan ketat dari tim Gegana Brimob Polda Sulawesi Selatan. Pengamat terorisme Ridwan Habib mengapresiasi kerja Densus 88 bersama tim gabungan Polri dalam menangkap terduga teroris pengeboman gereja di Jolo, Filipina. Namun Ridwan menilai penangkapan beberapa anggota teroris saja belum mampu mematikan jaringan terorisme. Oleh karena itu, kewaspadaan nasional masih harus terus ditingkatkan untuk mencegah jaringan terorisme bergerak dan bertumbuh di tanah air. Penangkapan yang berujung pada penembakan terhadap 2 anggota JAD di Makassar, Sulawesi Selatan ini memang bagian dari upaya penindakan Densus 88 yang siaga penuh di bulan Januari, karena memang momentum pergantian tahun ini menjadi kewaspadaan yang utama bagi kelompok-kelompok teror akan melakukan aksinya. Dan 2 orang ini terkait dengan pengebom gereja Jolo di Filipina, dan mereka ini sudah berbaiat kepada ISIS dan mereka juga memiliki bahan-bahan peledak dan juga senjata. Saya kira ini satu hal yang harus diapresiasi ya, kerja keras dari Densus 88, dan ini membuktikan bahwa jaringan terorisme di Indonesia tidak berhenti. Walaupun satu persatu anggotanya sudah ditangkap ataupun dipenjara, mereka terus berorganisasi, mereka terus mengkaderisasi dan selalu mencari cara-cara baru untuk merekrut orang. Jadi kewaspadaan nasional masih tetap harus ditingkatkan. Lalu apa saja fakta terkait penangkapan terduga teroris di Makassar, Sulawesi Selatan? Di 2 tempat tentunya, ada di Goa juga kita tahu. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Winda Anggraini di Makassar. Winda, jadi ada berapa teroris yang ditangkap totalnya? Ya, Fristian dan juga saudara, totalnya ada 20 teroris yang ditangkap oleh tim Densus 88 anti teror Mabes Polri, dan 2 diantaranya tewas tertembak karena pada saat ditangkap melakukan perlawanan dan 1 diantaranya mengalami luka di bagian kaki. Ke-20 teroris ini ditangkap di tempat yang berbeda di Sulawesi Selatan. Salah satunya berada di Kota Makassar dan juga berada di Kabupaten Goa. Ke-20 teroris ini masuk dalam jaringan JAD atau Jamaah Ansarud Daulah, yang dimana
menyatakan bayat pada khilafah pada tahun 2015 lalu. Dua teroris yang tewas ditembak adalah Rizaldi berusia 44 tahun dan juga Sanjay Asis yang berusia 22 tahun. Keduanya diketahui memiliki hubungan keluarga yaitu antara ayah, mertua dan juga menantu. Kemudian jenazah dari keduanya saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara Makassar dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian di sana, dan saat ini juga pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan juga telah menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam. Kemudian juga terdapat busur dan beberapa dokumen-dokumen atau berkas yang disita dari rumah pelaku teroris ini yang berada di Villa Mutiara Makassar, klaster biru, Christian. Terduga teroris juga tidak hanya ditangkap tidak hanya di Makassar tapi saya katakan ada di Goa. Adakah informasi dari pihak kepolisian termasuk Densus 88 Mabes Polri akan ada penangkapan di titik lain atau ada yang disasar yang klaster atau jaringan di Sulawesi Selatan? Winda? Ya, tadi kami menanyakan hal tersebut kepada Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, namun belum memberikan pernyataan lengkap kepada kami di titik-titik mana sajakah lokasi penangkapan teroris yang berada di Sulawesi Selatan. Tapi tadi sempat menyatakan ada 6 tempat. Kami masih menunggu di mana sajakah 6 tempat ini untuk melakukan setelah melakukan penangkapan terhadap teroris. Dan salah satunya yang diketahui adalah yang tempat kami melaporkan saat ini di Villa Mutiara klaster Biru Makassar. Saat ini di sini juga Anda bisa melihat di belakang saya sudah diberikan polis lain ataupun juga garis polisi. Tempat ini sudah disterilisasi sejak pagi hari tadi dan juga warga dilarang untuk mendekat ke rumah teroris yang terlibat dalam aksi teror bom di Jolo, Filipina beberapa waktu lalu, Christian. Oke, di Jolo, Filipina ya. Ada 2 yang tewas dan ada sebutkan tadi sudah di Rumah Sakit Bayangkara. Lantas yang ditangkap saat ini ditahan di mana, Winda? 18 lainnya yang juga telah ditangkap oleh tim Densus 88 anti teror Mabes Polri saat ini berada di Mapolda Sulawesi Selatan. Dan kemudian pada hari ini mereka semuanya berada di Mapolda Sulawesi Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus teror ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan selama berada di lokasi tempat kami melaporkan saat ini, terdapat 2 teroris yang ditembak mati dan keduanya ini merupakan warga yang sudah lama tinggal di tempat ini sejak sekitar tahun 2015 lalu, dan kemudian terbilang tertutup, tidak berbaur dengan warga, akan tetapi sering mengadakan kajian untuk keperluan organisasi atau kelompok mereka setiap pekannya. Aktivitas dari kedua teroris ini bersama dengan keluarganya di tempat ini melakukan aktivitas menjual bensin, kemudian juga menjual makanan secara online. Menurut Ketua RT dan juga warga yang berada di sini, tidak ada tindak yang mencurigakan, akan tetapi setiap pekannya memang selalu mengadakan kajian bersama dengan organisasinya, Christian. 2 orang Anda sebutkan tadi hubungannya adalah ayah dan menantu. 18 lainnya punya hubungan apa, Winda? Mereka saling kenal, berada dalam satu organisasi, ikut kajian di rumah yang saat ini Anda berada, atau seperti apa? Jadi 18 orang lainnya menurut pihak kepolisian sama tergabung dalam jaringan JAD ini. Kemudian memang yang biasa melakukan aktivitas kajian berada di Villa Mutiara klaster biru ini, yaitu Rizaldi dan juga Sanjay Asis. Orang-orang yang datang merupakan kelompok dari JAD ini. Selain di belakang saya ini juga cukup dekat dari lokasi ini terdapat satu rumah lagi yang merupakan rumah dari salah satu teroris juga yang tertangkap tadi pagi dan mengalami luka tembak di bagian kaki. Ke-18 orang ini merupakan satu kelompok dalam
JAD itu sendiri, Jamaah Ansarud Daulah, Christian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Winda Anggraini melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.